Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SAF Grade F Vegeta. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Grade F Vegeta yang muncul dalam serial animenya yaitu Dragon Ball Z dalam cerita Saiyan Saga. Vegeta ini berubah menjadi Grade F pada saat melawan Son Goku. Karena sudah sangat terdesak, akhirnya Vegeta ini membuat bulan purnama buatan sehingga si Vegeta ini berubah menjadi Grade F. Kenapa si Goku nggak berubah? Itu karena si buntutnya si Goku itu sudah nggak ada ya. Sedangkan si Vegeta ini kan buntutnya masih ada. Makanya si Goku itu nggak berubah juga menjadi si Grade F. Pada saat si Vegeta ini berubah menjadi Grade F, si Goku ini sangat-sangat terdesak ya. Benar-benar dibantai abis oleh si Vegeta. Sampai akhirnya si Goku ini kayak udah mau mati dan dibunuh oleh si Vegeta. Tapi tiba-tiba datang sosok pahlawan yaitu Yajirobe yang memotong buntutnya si Grade F Vegeta ini. Sehingga si Vegeta ini kembali ke tubuh normalnya. Karena salah satu cara untuk menghentikan wujud Grade F ini adalah dengan memotong buntutnya. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Dan untuk boxnya sendiri ya bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk boxnya ini sangat besar banget. Ini adalah box SAF Dragon Ball terbesar yang pernah dirilis. Dan kalau kita bandingin dengan SAF Dragon Ball yang normal ya. Nah, box SAF Dragon Ball yang normal itu seperti ini. Jadi bener-bener gede banget sih. Dan untuk ketebalannya juga ini tebal banget untuk boxnya. Jadi bener-bener gila banget sih untuk dari boxnya ya. Untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat gambar dari Grade F Vegeta di sini yang sangat besar. Terus di bagian atasnya ada tulisan Grade F Vegeta. Lalu untuk di bagian bawahnya yang pasti ada logo dari Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball Z, dan juga Tamashii Collector Shop. Karena ini adalah salah satu figur yang limited edition yang dirilis oleh Bandai. Untuk figurnya sendiri ini dirilis cukup baru, ini dirilis di tahun 2020. Untuk di bagian sampingnya, ini berbagai macam foto dari pose-posenya. Di bagian bawahnya ada tulisan SAF Grade F Vegeta. Lalu di bagian belakangnya, ini adalah berbagai macam pose-pose yang kita bisa lakukan di dalam figur ini. Bisa kita lihat ya, posenya ada berbagai macam dan juga banyak aksesoris yang kita dapat juga. Di sini ada tulisan super size 310 mm untuk ketinggiannya. Jadi benar-benar besar banget ya untuk tinggi dari figurnya itu kurang lebih 31 cm. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi, ini ada gambarnya lagi dari figurnya, terus ada tulisan SAF Grade F Vegeta juga. Lalu untuk di bagian atasnya seperti ini, ada gambar dari figurnya juga. Dan di bagian bawahnya seperti ini. Dan langsung aja kita buka box dari figur ini. Dan untuk pas bukanya sendiri ini berbeda dengan SAF Dragon Ball yang biasa. Jadi kayak ada semacam kunciannya gitu. Jadi kita buka kunciannya dulu dan langsung kita buka isi dalam box dari figurnya. Oke teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 2 buah blister dan 1 buah kertas manual. Untuk di blister pertama, ini kita dapat figurnya dari si Grade F yang sangat besar. Dan juga berbagai macam parts tangan penggantinya. Total untuk parts tangan pengganti di dalam figur ini kita dapat 6 parts tangan ya yang kita bisa ganti. Jadi ada yang kayak ngebuka gitu, terus ada yang ngepel normal, menunjuk, dan juga parts tangan yang spesial yaitu sedang meremas tubuhnya si Goku. Terus untuk ekspresi muka atau ekspresi matanya itu kita dapat 2 macam juga ya. Jadi ada yang matanya buta dan juga ada yang matanya normal. Terus untuk dari buntutnya kita juga dapat 2 macam yaitu buntut yang normal dan juga ada buntut yang sudah kepotong. Terus aksesoris spesial juga yang kita dapat di sini adalah Yajirobe yang sedang memotong buntutnya si Vegeta. Lalu untuk di blister kedua, di sini untuk di blister kedua kita dapat stand base-nya. Jadi untuk stand base-nya di sini menurut gua sangat besar juga ya. Terus juga ada tiang penyangganya juga. Dan juga tiang untuk menancapkan si Yajirobe yang sedang memotong buntutnya si Vegeta. Lalu yang terakhir di sini kita dapat kertas manual.
Untuk kertas manual sendiri, ini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya, terus mengganti ekspresi mukanya, dan juga memasang stand base-nya. Jadi untuk kertas manualnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 buah blister dan 1 buah kertas manual di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SAF Grade F, dan untuk figurnya sendiri ini benar-benar gede banget sih. Bisa dilihat untuk di kamera aja ini kayak sampai nggak muat gitu. Gue susah untuk full ya di kamera kelihatan full karena saking gedenya banget. Nah, untuk dari telapak tangan gue aja ini kalah gedenya ya, kalah tingginya dari telapak tangan gue. Emang ini figur bener-bener gede banget ya, salah satu figur SAF terbesar ya yang pernah dirilis. Dan juga salah satu figur SAF yang terberat juga sih menurut gua, karena ini figurnya bener-bener berat banget sih bisa dibilang ya untuk ukuran SAF. Lalu untuk detailnya ya semua detailnya sih menurut gua dibuat dengan bagus ya. Mulai dari bulu-bulunya di kepalanya ini, terus muka Grade F-nya menurut gua bagus. Terus untuk di bagian matanya ini gue suka karena untuk di bagian mata ini kayak merahnya itu merah menyala gitu ya, jadi kelihatannya keren gitu. Terus untuk di bagian gigi-giginya ini juga bisa kebuka, ada di bagian dalamnya, ada lidahnya juga. Terus untuk di bagian armornya juga ada kayak retak-retaknya gitu ya, kayak bekas bertarung lah. Emang kan si Grade F Vegeta ini keluar pada saat si Vegeta sudah bertarung melawan Goku dan dia ini terdesak. Jadi emang kelihatan kayak retak-retakan di bagian bajunya itu atau di bagian armornya. Cuman sayangnya untuk di bagian armornya sendiri, oh ya walaupun kelihatannya retak-retak, cuman nggak ada warnanya gitu, jadi polos aja. Kalau misalkan kita lihat dari jauh ya nggak gitu kelihatan gitu retak-retak di armornya. Jadi sayang aja gitu, kayak nggak ada shading-shadingnya sama sekali, jadi kelihatannya polos banget. Terus untuk di bagian baju-bajunya, sarung tangannya, di sekujur badannya lah, itu kayak ada lecet-lecetnya gitu semua, kayak ada robek-robekannya gitu. Jadi untuk detailnya menurut gue dibuat dengan sangat bagus juga sih. Untuk detail-detail dari lecet-lecetnya, terus retak-retaknya itu semua dibuat dengan sangat bagus. Lalu untuk artikulasinya di bagian kepala, ini bisa naik turun ya. Terus di moncongnya atau di mulutnya juga bisa kebuka. Tapi ini suka terhalang dengan di bagian bawahnya ini ya. Jadi emang kalian harus dongakin banget supaya dia mulutnya bisa kebuka. Kalau misalkan terlalu bawah, ini ya terhalang gitu sama di bagian badannya. Terus bisa nengok kanan kiri juga. Ya artikulasinya sih untuk di bagian kepala menurut gua agak sedikit terbatas sih. Karena ya terhalang oleh bagian badannya dan ya pergerakannya itu nggak terlalu banyak menurut gua. Lalu untuk di bagian bahunya bisa kebuka. Di bagian tangannya bisa naik. Bisa ke bawah, terus ke samping. Nah terus untuk artikulasi dari Grade F ini berbeda ya dengan artikulasi SAF yang biasa. Karena untuk artikulasi sendiri ini kayak modelnya kayak Play Art Sky. Jadi kayak, nah, kalian bisa dengar kayak retak-retak gitu. Jadi ya membuat figur ini bisa menahan beban dari si Grade F-nya ini. Menurut gue dibuat dengan cukup bagus sih. Dia bikin artikulasi seperti ini. Jadi untuk berdiri itu nggak takut jatuh itu Grade F-nya. Karena kan kayak cukup keras gitu kalau kita gerak-gerakin. Kayak ada kunci-kunciannya gitu. Jadi pas berdiri cukup aman lah. Terus untuk bagian badan bisa naik juga sedikit. Bisa turun, bisa ke samping-samping. Di bagian kaki bisa ke depan. Untuk ke belakang nggak bisa ya, karena ketahan oleh paha atau bokong di bagian belakang ini. Nah, jadi benar-benar nggak bisa ke belakang, tapi bisa nekuk kakinya. Nah, untuk di bagian telapak kakinya bisa maju ke depan, ke belakang, dan ini kita bisa tarik ya. Nah, bisa kita tarik seperti ini. Jadi kita dapat artikulasi kaki yang lebih bebas gitu. Jadi bisa ditarik dan bisa dimasukin juga. Di bagian ujung kakinya juga bisa gerak ya seperti biasa. Lalu untuk di bagian buntutnya seperti ini. Jadi artikulasi kayak model buntutnya Frieza ya, bisa naik turun dan kita bisa muter-muterin juga. Lalu untuk di bagian tangannya tadi gue lupa, di sini ada butterfly joint ya. Jadi untuk di bagian tangan ini kayak bisa maju ke depan gitu. Tapi kalau kita lihat dari belakang ya emang agak kurang enak dipandangnya sih. Jadi kelihatan bolongan atau bagian dalam dari badannya itu. Jadi jelek aja gitu dilihat ya. Cuman kalau dari depan, kita lihat dari depan ya hampir nggak ada masalah sih. Terus untuk di bagian bahunya sendiri, ini kan bisa gerak-gerak ya semua. Dan ini kayak kelihatan ada bolongannya gitu. Termasuk di bagian kirinya. Cuman gua nggak tahu kenapa untuk di bagian kirinya itu bolongannya ini nggak kelihatan gitu kayak di sebelah kanannya ya. Jadi kelihatannya jelek aja gitu, kayak ada bolongannya di sini. Dia nggak bisa masuk ke dalam. Sedangkan untuk di bagian sebelah kanan itu masih bisa masuk.
Ya, jadi menurut gua agak kurang bagusnya sih untuk di bagian bahu sebelah kirinya ini. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu untuk artikulasinya. Ya, menurut gua untuk artikulasinya dibuat dengan cukup baik ya. Semua tangannya bisa bergerak dengan leluasa, di bagian kaki bisa bergerak dengan leluasa juga, dan figurnya juga kokoh banget gitu untuk figurnya. Dan jujur ini figur sih berat banget sih asli. Pada saat gua nunjukin artikulasinya itu tangan gua bener-bener pegel banget nunjukinnya. Oke teman-teman, di sini kita juga dapat aksesoris pengganti ya. Di sini ada matanya yang buta yang diserang oleh Goku. Dan untuk cara gantinya sendiri ini cukup unik ya. Ini jadi untuk moncongnya ini bisa dilepas. Nah, bisa dilepas seperti ini, dan ini kita tinggal tarik aja seperti ini. Lalu kita pasang lagi. Nah, kita pasang di sini dan kita pasang lagi moncongnya gitu. Ya, jadi untuk penggantiannya sendiri menurut gue sangat mudah sih dan simple. Terus kita juga dapat aksesoris yang gue suka banget di sini. Ini ada figur Yajirobe yang sedang memotong buntutnya si Vegeta ya. Dan ya walaupun detailnya sendiri menurut gue agak sedikit kurang untuk Yajirobe-nya. Jadi kayak kesannya itu warnanya itu kayak polos banget gitu. Ya kayak dibuat seadanya lah. Nah, bisa lihat ya kayak warna cat-catnya itu kayak kurang rapih menurut gue. Tapi gue suka sih dengan aksesoris Yajirobe ini. Jadi kita bisa recreate scene si Yajirobe ini sedang memotong buntutnya si Great F Vegeta. Lalu di sini kita dapat parts tangan yang cukup unik juga. Di sini ada parts tangan si Vegeta yang sedang meremas si tubuhnya si Goku ya. Dan bisa dilihat ekspresi si Goku yang sedang kesakitan banget. Ya tapi walaupun warna catnya juga sama kayak Yajirobe ya, kayaknya dibuat seadanya gitu, kayak polos aja. Tapi ya ini menurut gue cukup bagus sih. Jadi kita bisa recreation juga si Goku itu sedang diremas badannya oleh si Great F Vegeta. Lalu untuk aksesoris terakhir yang kita dapat di sini adalah stand-nya, dan kita dapat tatakannya di sini dan juga pengaitnya. Nah, jadi ini bisa dipasangin ke bagian stand-nya. Jadi tinggal kita colokin aja gitu. Dan ini terbuat dari plastik semua ya, bisa dilihat. Nah, ini terbuat dari plastik semua, tapi gue ngerasa ini plastiknya ini kayak terkesan murahan gitu. Untuk ukuran figur yang harganya 3 jutaan, menurut gue ini stand-nya sih dibuat sangat buruk sih. Kayaknya kayak nggak worth it aja gitu untuk figur dengan harga 3 jutaan. Kita dikasih stand yang kayak plastik murahan seperti ini. Jadi menurut gue kurang bagus sih untuk stand-nya. Dan ini kita tinggal colokin aja di sini. Nah, untuk Yajirobe-nya, ini untuk pengait si Yajirobe-nya. Jadi kita tusukin di sini. Nah, dan kita colokin di sini. Karena di belakangnya sini kan ada bolongan, jadi kita tinggal colokin di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti. Lalu untuk ukuran badan si Great F ini, sebenarnya kalau kita bandingin dengan versi dari film benerannya, itu sebenarnya nggak akurat ya. Karena kalau kita bandingin dengan SAF figur Dragon Ball yang lain, itu ukurannya itu cuman segini. Jadi SAF Dragon Ball yang lain itu ukurannya kurang lebih sekakinya doang. Sedangkan kalau kita bandingin dengan versi dari film benerannya, ya kurang lebih kayak gini. Nah, bisa dilihat untuk Goku-nya sendiri itu cuman setangannya doang. Jadi ya emang menurut gua dengan ukuran badan segini, menurut gue Great F Vegeta ini udah pas lah gitu untuk ukuran badannya. Karena kalau dibuat terlalu besar, kayaknya ya kurang bagus aja sih gitu. Kayaknya terlalu besar, dan kalau kita pajang di lemari juga kayaknya butuh space yang cukup banyak. Jadi untuk ukuran badannya sendiri, menurut gue segini itu udah pas lah gitu. Nggak kegedean dan juga nggak kekecilan gitu.
Oke teman-teman, jadi untuk figur SAF Grade F Vegeta ini, menurut gue ini adalah figur yang sangat spesial. Pada saat gue pertama kali megang figur ini, ya gue berasa amazed banget dengan figur ini. Karena figur ini benar-benar gede banget ukurannya, dan juga berasa berat banget untuk ukuran SAF Dragon Ball. Semua detail dari figurnya dibuat dengan cukup bagus. Figurnya kokoh, solid, terus artikulasinya bagus, gampang buat dipose-posein, dan juga gampang buat diberdiriin. Kekurangan dari gua untuk detail dari warna catnya, khususnya untuk di bagian armornya ini. Karena sayang aja gitu, padahal retak-retakan ini udah dibuat dengan sangat bagus ya untuk di bagian armornya, tapi warna catnya itu kayak terlalu polos. Jadi kalau kita lihat dari jauh atau kita lihat agak jauh, itu retak-retakannya itu nggak gitu kelihatan gitu. Terus untuk stand base-nya yang menurut gua kualitasnya itu kurang bagus ya. Kayak terkesan murahan dengan ukuran figur dengan harga 3 juta seperti ini. Menurut gua stand base-nya itu kayak kualitasnya kurang bagus lah. Overall untuk skor dari gua untuk figur ini gua kasih nilai 8 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.